Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, juga kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menjalani hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang terus kami nikmati dalam kehidupan ini. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah penuntun yang benar di dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena itu, tolonglah kami sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa memahami dan pada akhirnya kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tema untuk renungan pada hari ini adalah hikmat sejati adalah mencari Tuhan. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang banyak orang mengejar kepandaian, pengetahuan, dan juga kecerdasan. Itu bukan hal yang salah. Sebab memang kepintaran adalah anugerah Tuhan yang patut untuk disyukuri. Orang tua terus mendorong anak-anaknya untuk belajar. Sekolah juga menuntut prestasi. Dunia kerja menghargai kemampuan dan masyarakat juga memuji orang-orang yang dianggap cerdas. Kepandaian memang bernilai dan berguna dalam banyak hal. Namun persoalannya muncul ketika kepandaian itu dianggap sebagai segalanya. Manusia merasa cukup dengan kemampuan berpikirnya sendiri. Merasa bisa mengatur hidup tanpa Tuhan. Dan mengandalkan akal manusia lebih daripada mencari kehendak Allah. Pada akhirnya, banyak orang menjadi pintar dalam banyak hal, tetapi tidak mengenal arah hidup yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandai saja tidak cukup. Sebab kepandaian manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan dalam kehidupan ini. Akal manusia tidak bisa menghapus kenyataan bahwa hidup ini terbatas. Manusia bisa rapuh, moral terus rusak, kematian itu nyata. Penderitaan terus datang dalam kehidupan ini. Dan dunia ini tidak pernah sungguh-sungguh bisa memuaskan hati manusia sepenuhnya. Semakin pintar manusia, seringkali semakin sadar bahwa masih banyak hal yang tidak dapat ia kuasai di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak saudara yang terkasih, Alkitab mengajarkan bahwa hikmat sejati bukan hanya soal memiliki pengetahuan, tetapi mengenal dan mencari Tuhan itu sendiri. Bacaan kita dari Mazmur 14 membawa kita melihat penilaian Tuhan terhadap keadaan manusia. Mazmur mulai dengan berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini bukan berbicara tentang orang yang tidak cerdas secara pikiran, tetapi orang yang menyingkirkan Tuhan dari kehidupannya. Orang bebal hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Dia tidak peduli dan pada akhirnya Tuhan itu dianggap tidak berhak untuk mengatur kehidupannya. Pada ayat 1 dilanjutkan bahwa ketika manusia hidup tanpa Tuhan, kerusakan pun muncul. Moral menjadi rusak, perbuatan jahat dianggap biasa, dan hati manusia semakin jauh dari kebenaran. Saat Tuhan disingkirkan dari hati manusia, dosa akan mengambil tempat itu. Kemudian pada ayat kedua dikatakan, Tuhan memandang dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pertama-tama mencari siapa yang paling pintar atau paling berprestasi. Namun Tuhan mencari siapa yang berakal budi, yaitu orang yang sadar kebutuhannya akan Tuhan dan sungguh mencari Dia. Jadi menurut Mazmur ini, hikmat sejati bukan sekedar kepandaian manusia, tetapi hati yang datang kepada Tuhan, hati yang mencari Tuhan dan kehendaknya. Orang yang merasa cukup tanpa Tuhan disebut bebal, tetapi orang yang mencari Tuhan disebut berakal budi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berhikmat adalah orang yang sadar bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Ia tahu bahwa manusia tidak cukup hidup hanya dengan kekuatannya sendiri, pengetahuan sendiri atau harta yang dimiliki. Karena itu orang berhikmat akan datang untuk mencari Tuhan setiap hari. Ia sadar bahwa hatinya perlu diisi oleh Tuhan, karena dunia ini tidak pernah benar-benar bisa memuaskannya. Ia sadar bahwa ia butuh keselamatan sebab manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Ia sadar bahwa ia butuh kekuatan Tuhan karena beban hidup seringkali melebihi kemampuan manusia.
Ia juga sadar bahwa ia hidup butuh damai dan sukacita yang sejati, karena hal-hal dunia ini hanya memberi kesenangan sementara. Ia juga sadar bahwa ia butuh firman Tuhan, sebab dunia ini adalah tempat di mana orang-orang atau manusia itu pada akhirnya disesatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua kebutuhan terbesar manusia ini dijawab oleh Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah pada akhirnya manusia menerima keselamatan, kekuatan yang baru, damai sejahtera, arahan tuntunan dalam kehidupan ini, juga hidup yang penuh dengan pengharapan. Hikmat sejati adalah menyadari kebutuhan kita akan Tuhan dan datang kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu pertanyaannya hari ini adalah bukan sekedar seberapa pintar kita, tetapi apakah kita sungguh mencari Kristus di dalam kehidupan ini. Amin. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan semua hal baik yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Tuhan menganugerahkan kepada kami kepandaian, kecerdasan, harta, keluarga, dan banyak hal lainnya. Namun kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan lebih daripada semuanya itu. Biarlah kiranya kami menjadi orang-orang yang berakal budi karena kami terus mencari Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Ketika kami menjalani kehidupan ini, biarlah kami mengandalkan Tuhan sehingga kami mendapatkan hikmat di dalam kami menjalani hari-hari yang ada. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya terus berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak saudara sekalian di dalam menjalani hari-hari yang ada, terus mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan dalam setiap kita mengambil keputusan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberkati Bapak saudara sekalian. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.